Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Sungai Penuh. Senang sekali kami dapat menyapa Anda dalam program dialog hari ini yang membahas topik yang sangat penting, yaitu Pilkada Serentak 2024, menjaga integritas dan partisipasi publik di tengah dinamika politik. Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini merupakan momentum krusial dalam demokrasi kita, di mana partisipasi aktif masyarakat dan kesiapan penyelenggara pemilu sangat menentukan suksesnya pesta demokrasi ini. Untuk mengupas lebih dalam mengenai kesiapan strategi serta tantangan yang dihadapi dalam menyongsong pilkada serentak ini, telah hadir bersama kita yaitu narasumber Ketua KPU Kota Sungai Penuh, Pak Juliana Lestari. Oke Pak, mungkin langsung saja Pak kita ke topik pembahasan kita di siang hari ini. Ya. Nah, kita tahu bahwa Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci merupakan dua daerah yang juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur maupun wakil gubernur, wali kota maupun wakil wali kota. Mungkin sejauh ini persiapan dari KPU sendiri dalam menghadapi pilkada. Kita tahu besok atau mungkin lusa akan terjadi akan dilaksanakan pendaftaran calon wali kota maupun wakil wali kota. Baik, untuk Kota Sungai Penuh pada Pilkada Serentak tahun 2024 ini, sekarang tahapannya masuk ke tahapan pencalonan. Hari ini terakhir pengumuman untuk calon untuk mendaftar di tanggal 27, 28, 29 Agustus besok. Nah, untuk Kota Sungai Penuh kita sudah menyiapkan segala hal persiapan untuk pelaksanaan pendaftaran besok. Dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat besok pagi, karena 2 hari 27, 28 itu jam kerja, jam 8 sampai pukul 16. Pada hari terakhir, hari ketiga tanggal 29 itu dimulai pada pukul 08 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat untuk pendaftaran. Artinya sudah dipastikan positif bahwa besok akan dimulai tanggal 27 ya? Ya, besok sudah mulai tahapan dan jadwal untuk pendaftaran. Mungkin sejauh ini Pak, apakah sudah ada informasi calon mana saja yang akan mendaftar terlebih dahulu nih? Atau KPU menunggu? Untuk sampai hari ini, saat ini itu untuk Sungai Penuh berkemungkinan yang akan mendaftar itu 5 pasangan calon. 5 pasangan calon, 4 itu diusung oleh partai politik, yang 1 melalui jalur perseorangan. Nah, ini ada 5 bakal calon besok yang akan mendaftar di Kota Sungai Penuh. Kita beberapa hari yang lalu juga sudah melakukan rapat koordinasi bersama stakeholder dan LO, Desain Officer atau penghubung untuk bakal pasangan calon ini untuk persiapan pendaftaran besok. Sudah kita lakukan koordinasi. Ya, tentu dalam semua itu ada tantangan ya Bang ya. Tantangan utama yang dihadapi oleh KPU dalam mempersiapkan pilkada ini seperti apa? Kalau tantangan ya seperti apa ya, biasa ya. Kalau artinya kan sudah ada jadwal dan tahapan. Kalau untuk tantangan yang nggak ada masalah. Artinya secara anggaran Pemkot Sungai Penuh juga sudah support dengan MPAD. Kemudian dari sisi keamanan pihak kepolisian TNI dan mitra yang lain terhadap PP, kemudian untuk pengaturan lalu lintas itu ada perhubungan juga. Kita sudah melakukan koordinasi. Insya Allah Kota Sungai Penuh sudah siap untuk menjalankan tahapan pendaftaran dan melanjutkan sampai proses akhir dari pilkada ini. Lantas Bang, untuk strategi dari KPU nih Bang untuk meningkatkan partisipasi dari pemilih pemula nih Bang, seperti apa nih Bang? Oh ya, untuk partisipasi pemilih, kalau mengacu ke pemilu 2024 yang lalu itu di angka 82,47%, arti di angka 82 sesuai target ya. Nah, kita akan minimal mempertahankan di angka 82% itu atau lebih. Nah, banyak hal yang sudah kita lakukan. Langkah-langkah pertama sosialisasi kita lakukan melalui media sosial yang kita punya. Kemudian sosialisasi juga ada roadshow ke kampus dan roadshow ke sekolah.
Nah, jadi sudah kita jadwalkan itu. Kalau ke kampus mungkin saat ini sedang posisi libur dan KKN ya. Kita sudah koordinasi jadwalnya mungkin di September bisa berjalan. Kemudian juga kita beberapa waktu yang lalu juga mengadakan Gebiar Pilkada. Gebiar Pilkada yang dilaksanakan di lapangan Merdeka Sungai Penuh, acara sangat cukup meriah. Kemudian ada sponsor mitra kita dari BSI juga untuk door prize kan. Nah itu dinikmati oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Nah kita juga ada juga kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh divisi sosialisasi itu ke setiap pagi minggu. Setiap pagi minggu kita di lapangan Merdeka itu melakukan kegiatan itu. Jadi kita bagi-bagi informasi, bagi flyer segala macamnya tentang sosialisasi untuk Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Oke Bang, mungkin kita sedikit ulik mengenai calon perorangan tadi Bang. Ya. Artinya di sini kan calon perorangan sudah dipastikan lolos verifikasi ya Bang. Ya. Mungkin apakah ada kejadian-kejadian seperti di daerah lain Bang? Mungkin ada masyarakat yang melaporkan pencetutan nama mereka dalam verifikasi data yang dilakukan oleh calon tersebut. Ya. Untuk calon perseorangan kita sudah dari waktu sudah melakukan proses verifikasi Permin 1, kemudian verifikasi faktual 1 dan dilanjutkan perbaikan Permin kedua dan Perpak kedua. Semua sudah kita lakukan, kita laksanakan dan proses ini juga diawasi langsung oleh Bawaslu. Nah, kalau dalam tahapan proses itu kalau memang ada dugaan pelanggaran segala macam atau ada laporan itu bisa melalui jalur ke Bawaslu untuk melakukan pelaporannya. Yang pasti KPU tetap melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi ini yang kita verifikasi adalah pertama pekerjaan tentang apakah yang pendukung ini pekerjaannya termasuk orang yang tidak boleh untuk verifikasi partai politik seperti TNI Polri yang harus netral, kemudian PNS, gitu kan, kemudian kepala desa, kemudian termasuk penyelenggara pemilu. Nah dari verifikasi administrasi ini dari total verifikasi administrasi dan verifikasi faktual karena syarat minimal untuk perseorangan di Sungai Penuh ini 7.260. Nah dari total seluruh dukungan yang diserahkan ke kita itu yang tidak memenuhi syarat itu di angka 3.000-an lebih. Jadi verifikasi faktual memang benar-benar dilakukan di lapangan langsung diawasi oleh Bawaslu. Sejauh ini Bang, kemarin ya Bang, berapa jumlah calon yang mencalonkan diri perorangan? Kalau yang mencalonkan diri hanya satu pasang. Dan lolos ya? Sudah lolos verifikasi administrasi dan faktual dan sudah bisa ikut mendaftar besok. Ya. Terus Bang, langkah-langkah KPU Sungai Penuh dalam menjaga netralitas dan integritas pemilihan ke depan? Kita selalu mengimbau kepada penyelenggara, khususnya penyelenggara di KPU sampai ke ad hoc kita untuk selalu menjaga netralitas. Di antaranya untuk bersikap, ya, artinya baik media sosial atau bergaul dengan di lingkungan. Untuk beberapa waktu yang lalu juga ada hasil temuan melalui media sosial oleh KPU Sungai Penuh. Ada diduga ada penyelenggara kita, penyelenggara ad hoc yang terafiliasi dengan bakal pasangan calon. Cuma karena ini dalam proses kan, kemungkinan dalam beberapa hari ini sudah ada putusan ya kan, terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Kemudian untuk menjaga netralitas juga penyelenggara ini sebagaimana contoh seperti dalam verifikasi untuk calon perseorangan itu penyelenggara juga nggak boleh ikut dukungan dalam itu. Walaupun pada saat verifikasi administrasi ditemukan ada lebih kurang 13 penyelenggara. 13 penyelenggara itu ya secara otomatis langsung kita TMS-kan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu. Kita tetap mengimbau untuk tetap menjaga netralitas bahwa penyelenggara ini kita asas prinsip
penyelenggara itu memang harus dipegang teguh. Di antaranya kan mandiri, artinya imparsial, tidak berada di bawah tekanan atau berpihak kepada kelompok yang lain. Gitu. Sanksinya Bang seperti apa? Kalau sanksi bagi penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu itu bisa saja dilihat dari konteks apa, etik atau dari pidana. Jadi kan itu bisa, semua juga kita menyerat seluruh kita, termasuk penyelenggara ad hoc kita ketika ditetapkan daftar calon sementara, PPS itu berkewajiban untuk menempelkan atau mengumumkan. Nah, kalau tidak melaksanakan itu ada sanksi pidana yang melekat kepada penyelenggara tersebut. Nah, itu ada sanksi pidananya. Itu baik denda ataupun kurungan. Oke Bang, mungkin ini terkait tadi kan terjadi penyelenggara kita Bang. Terkait logistik kita Bang. Sejauh ini seperti apa Bang? Nah, untuk logistik kita akan mulai di awal September. Di awal September akan dimulai tahap pertama untuk logistik. Jadi untuk pengadaan segala macamnya itu sudah melalui proses e-katalog semua. Kita sudah menyiapkan itu. Nah, untuk kendala kita nih satu di Kota Sungai Penuh masalah gudang. Ya, gudang yang belum, karena semestinya difasilitasi oleh Pemkot kan. Sampai hari ini belum dapat gudang yang pas. Karena kita lihat di akhir tahun yang lalu dan awal tahun ini itu Kota Sungai dilanda banjir. Ya kan? Kita khawatir daerah-daerah yang mungkin sudah disiapkan oleh Pemkot ini, daerah itu termasuk kategori wilayah yang rawan bencana. Nah, mungkin sedang mencari lokasi lain khusus gudang. Kemudian untuk logistik yang lain ini dalam proses. Oke Bang, mungkin mengenai banjir tadi Bang. Gimana KPU Kota Sungai Penuh sendiri mengantisipasi Bang? Mungkin daerah-daerah ataupun TPS yang rawan banjir Bang? Ya. Kalau untuk TPS, pada prinsipnya KPU tidak menentukan TPS itu rawan. Ya kan, kita belajar juga di pemilu yang lalu bahwa kita ketika saat musibah terjadi, kita juga langsung melakukan mitigasi. Nah, karena untuk TPS ini memang harus ditentukan sesuai koordinat, ada koordinatnya. Nah, dari yang kita siapkan hari ini untuk total TPS Sungai Penuh berjumlah 155 TPS regional. Nah, kemudian ditambah satu lokasi khusus di Lapas 2B Sungai Penuh. Jadi total seluruh TPS kita ada 156 TPS. Nah, jadi kita tetap mengacu ke pilkada yang ke pemilu 14 Februari yang lalu untuk lokasi. Karena lokasi itu yang sudah pasca banjir ya, artinya lokasi itu yang ada yang digeser TPS-nya, ada yang digeser beberapa titik itu digeser. Nah, kalau hasil dari mitigasi KPU itu sebenarnya tidak ada lokasi TPS yang rawan. Nah, kan kita tidak menciptakan TPS rawan. Cuma kerawanannya ini itu tergantung dari pertama pihak keamanan. Kalau pihak keamanan mungkin kita punya pengalaman di Pilkada 2020 yang lalu kan. Salah satu peristiwa terjadi di Kota Padang. Nah, kemudian bisa saja kerawanan persi pihak keamanan itu akses diantaranya ke daerah RKE. Nah, alhamdulillah kalau RKE hari ini listrik sudah masuk. Dulu menjadi kendala kita listrik. Kalau untuk jaringan? Nah, kalau jaringan sementara belum ya. Tapi listrik sudah membantu lah. Artinya walaupun penghitungan sampai malam itu sudah, kita nggak khawatir lagi tentang masalah listrik. Artinya panitia di lokasi tersebut melaporkan secara manual atau seperti apa? Bisa secara manual, artinya kan proses tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kalau Tungsura itu memang pemungutan mulai dari jam 7 pagi pembukaan sampai jam 13 ya kan, kemudian dilanjutkan penghitungan. Kalau kita mengacu pada pengalaman untuk pilkada ini kan cuma pemilihan gubernur dan wali kota saja, kan. Jadi tidak seperti pileg pilpres yang lalu. Mungkin waktunya juga sore sudah selesai gitu, penghitungan. Jadi seperti yang sudah kita ketahui kan kemarin ini kan Indonesia diserang oleh cyber memang ya, data memang ya. Mungkin dari KPU Kota Sungai Penuh sendiri mempersiapkan hal tersebut nggak Bang?
kalau seandainya terjadi hal tersebut? Ya, karena semua berbasis informasi digital ya, berbasis internet. Kalau untuk aplikasi seperti Silon, kemudian Sirekap dan lain sebagainya macamnya itu pada prinsipnya merupakan alat bantu, bukan alat utama. Alat bantu, artinya untuk memproses permudah, ya kan? Nah itu beralat bantu. Nah kalau hitungan real tetap hitungan rekapitulasi di TPS. Nah, itu yang realnya. Kalau Sirekap ini sekedar alat bantu, gitu. Jadi bukan Sirekap itu menjadi dasar utama untuk hasil, tidak. Nah kalau kita pikir kan rasanya sudah KPU juga sudah menyiapkan. Mungkin beberapa waktu yang lalu bisa saja ada serangan yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab kan. Setidak-tidaknya saat ini itu juga bisa membantu, sudah lebih inilah pengamanan untuk cyber ini. Gitu. Terus Bang, evaluasi dari pilkada sebelumnya nih Bang di Sungai Penuh dan implementasi dalam persiapan saat ini Bang. Ya. Pilkada 2020 yang lalu kebetulan saya juga di Bawaslu kan. Indeks kerawanan pemilu itu kita sempat di peringkat 1. Peringkat 1 10 besar tertinggi ya untuk kerawanan kabupaten kota. Walaupun menjelang hari H itu turun di peringkat 2. Artinya masih di peringkat teratas ya. Sebenarnya IKP ini merupakan alat deteksi dini, alat ukur kan. Dan ternyata terjadi keberpihakan pejabat kepala daerah. Kita ada juga kasus pidana waktu itu naik. Kemudian ada pembakaran kotak suara di 2 TPS di Kota Padang. Kemudian termasuk juga ada intimidasi terhadap ada penembakan mobil Bawaslu waktu itu kan. Walaupun itu tidak dari hasil investigasi kepolisian itu bukan merupakan penembakan ya. Artinya ya kita nggak tahu lah karena itu terjadi sebelum putusan MK, menjelang putusan MK waktu itu. Nah kita juga melihat hari ini walaupun IKP Persi Bawaslu itu kita masih tetap di posisi rawan, kita tetap melakukan inilah. Kita berharap Bawaslu juga bersinergi dengan KPU untuk melakukan mitigasi masalah-masalah yang bisa mengganggu proses Pilkada 2024 ini. Kemudian tadi pagi mungkin kita sama-sama menyaksikan apel pasukan, gelar pasukan untuk ya, ada juga simulasi dilakukan oleh pihak keamanan. Kita juga yakin dengan simulasi ini kita optimis bahwa pengamanan di Kota Sungai Penuh bisa dilaksanakan secara optimal sebagaimana yang tadi kita sama-sama laksanakan apel gabungan ya untuk operasi Mantap Praja 2024. Oke. Sebelum saya berkenaan dengan putusan MK kemarin, Bang, mungkin sedikit Bang mengenai EKP. Saya singgung sedikit mengenai EKP tadi Bang. Sebenarnya seperti apa Bang kerawanan terkait netralitas ASN di Kota Sungai Penuh ini sendiri Bang? Mungkin Abang juga sudah berpengalaman pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu di Kota Sungai. Iya, itu yang saya katakan tadi. IKP itu bukan nilai akhir, itu kan ibarat ini ya, pendeteksian dini. Ya, deteksi dini ini potensi akan terjadi gangguan pilkada. Jadi berbagai aspek itu sebenarnya. Kalau 2020 itu karena kebetulan ada COVID. Jadi aspek COVID juga dinilai situ, kemudian sosial politik juga di situ, ada indikator, kemudian ada netralitas ASN juga di situ. Nah untuk Kota Sungai Penuh ada beberapa kasus waktu itu ya, netralitas ASN ini diproses oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan itu juga diberi sanksi untuk ASN. Karena ASN ya, kalau bicara netralitas ASN, menurut hemat saya ini ada triangle lah, istilah itu. Pertama faktor ada tekanan dari atasan, ya kan? Dari atasan ada faktor tekanan, kemudian memang ada kemauan sendiri dari ASN itu sendiri untuk mengambil bagian. Ya, kita ketahui kalau ASN memang sebagian hak itu hilang, artinya cuma punya hak untuk memilih, tapi tidak punya hak untuk dipilih. Kita ingin punya hak untuk dipilih, dia harus mundur dari ASN. Nah, jadi itu. Kemudian juga
faktor yang ketiga saya nilai ini karena tidak ada keberanian untuk menolak. Nah, padahal menurut hemat saya ASN ini sudah dilindungi, ya sudah ada undang-undang yang melindungi. Artinya ketika mereka melaporkan, mereka diintimidasi, ditekan untuk diarahkan untuk berpihak, itu sebenarnya bisa diproses oleh KSN. Nah, cuma itu saya lihat pertama ada tekanan dari atasan, kedua ada kemauan dari ASN itu sendiri. Dia melihat ada peluang ini, bisa saja ketika saya bantu saya dapat jabatan, makanya gitu ya. Kemudian yang ketiga nih tidak ada keberanian, artinya tidak bisa mereduksi menolak bahwa ini termasuk perbuatan yang dilarang. Ya, karena kita tahu ASN sendiri ada undang-undang ASN-nya, ada undang kode perilaku, banyak itu diatur kan. Nah, termasuk salah satu itu tidak boleh terafiliasi dengan partai politik. Oke Bang, mungkin terkait mengenai putusan MK kemarin Bang, mengenai PKPU ya Bang. Mungkin kemarin juga mungkin sudah disahkan oleh Komisi 2 DPR ya Bang. Seperti apa Bang langkah-langkah dari KPU sendiri Bang? Kita secara kelembagaan ini hierarki kita kan dari atas sampai ke bawah nih lurus ya KPU. Sebagaimana yang disampaikan oleh KPU RI itu juga yang kita laksanakan di bawah. Kita mengikuti putusan MK itu, baik amar putusannya dan pertimbangan hukumnya itu tetap kita. Dan KPU juga sudah mengeluarkan aturan perubahan PKPU 8 yang terbit PKPU terbaru PKPU 10 2024 sudah. Mungkin terakhir ya Bang, harapannya Bang untuk pilkada di Kota Sungai Penuh. Kita mengimbau kepada masyarakat Kota Sungai Penuh, ini adalah pesta kita, pesta rakyat. Mari kita gunakan hak pilih kita, pilihlah pemimpin sesuai dengan hati nurani kita. Tolak politik uang, pastikan bahwa ketika pemilih cerdas maka akan lahirlah pemimpin yang berkualitas. Jangan lupa ke TPS hari Rabu 27 November 2024. Kita sukseskan pemilihan Gubernur Provinsi Jambi dan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh pada tahun 2024 ini. Jangan lupa ke TPS. Baik, terima kasih banyak Bang atas perbincangannya di siang hari ini bersama kami RRI dan juga pendengar maupun pemirsa RRI di manapun Anda berada. Demikianlah perbincangan kami bersama Ketua KPU Kota Sungai Penuh bersama Bang Jenderal di siang hari ini berkenaan terkait menghadapi Pilkada serentak 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.